Aku ini suami profesional. Aku selalu pakai pengacara yang sama setiap kali cerai. Sampai akhirnya di perceraian yang ke-10. Mantan istri pertamaku akhirnya benar-benar habis kesabaran. Dia langsung melempar berkas perceraian itu tepat ke wajahku. Aku ini mantan istri pertamamu, bukan pengacara pribadimu. Jangan cari-cari aku terus setiap kali kamu cerai. Aku memandanginya, tersenyum, lalu mengangkat sebelah alisku. Begini ya caramu memperlakukan Clint? Aku boleh komplain, nggak? Bai Ningbing melotot tajam ke arahku. Wajahnya benar-benar datar tanpa ekspresi. Kantor hukum kami punya banyak pengacara hebat yang khusus menangani kasus perceraian. Kamu nggak perlu selalu milih aku setiap saat. Tapi cuma kamu satu-satunya yang aku percaya. Aku menatapnya dengan tatapan yang sangat tulus. Akhirnya, dia mengalah. KTP dan kartu keluarga. Ada anak. Pembagian harta bersamanya bagaimana? Nggak ada anak, nggak ada harta bersama. Aku pihak yang salah di sini. Aku pergi tanpa membawa apa-apa. Aku menarik kursi lalu duduk dengan ekspresi yang sangat santai. Tapi begitu mendengar hal itu, jemari Bai Ningbing langsung membeku di atas keyboard. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan amarahnya. Ini sudah yang ke-10 kalinya. Fang Yuan, sebenarnya apa sih yang mau kamu lakukan? Sepanjang tahun ini, kamu selalu jadi pihak yang salah setiap kali cerai. Dan anehnya, waktunya selalu pas setelah masa tenang berakhir. Kamu pikir pernikahan ini cuma main-main? Ya, aku membalas tatapannya dengan wajah yang tampak sangat serius. Apa aku melanggar hukum? Enggak, kan? Terus masalahnya di mana? Cinta itu kan bisa datang dan pergi. Mau nikah atau cerai, itu kan sepenuhnya hak dan pilihanku. Memangnya ada urusannya sama kamu? Bai Ningbing menatapku tajam. Wajahnya seketika menegang. Enggak ada. Tapi aku juga salah satu mantan istrimu. Apa menurutmu pantas kalau kamu terus-terusan datang kepadaku setiap kali begini? Bukannya ini persis seperti yang kamu ajarkan padaku dulu? Aku memiringkan kepala, menatapnya sambil tersenyum usil. Bai Ningbing sama sekali tidak memedulikan godaanku. Dia melemparkan surat cerai yang baru dicetak itu tepat ke arahku. Aku sangat berharap ini adalah kali terakhir. Semoga saja begitu. Aku mengambil surat perjanjian cerai itu dan berjalan keluar. Tapi begitu melangkah keluar dari kantor hukum, aku melihat seorang wanita menawan sedang bersandar di mobil sport. Begitu melihatnya, aku langsung memasang senyum paling sopan dan profesional. Ini adalah istriku saat ini, Liu Ruyan, pewaris kedua dari grup Liu yang raksasa. Dia punya kepribadian yang berapi-api dan penuh gairah. Dan dia adalah tipe orang yang sangat blak-blakan. Tapi sebentar lagi, dia akan jadi calon mantan istriku berikutnya. Begitu melihatku keluar, Liu Ruyan langsung menghampiri. Sudah beres? Sudah beres? Ya, coba periksa dulu, apa ada yang salah. Kalau tidak ada, pernikahan kita resmi berakhir. Ucapku sambil melambaikan surat perjanjian di tanganku. Dia menyambar surat-surat itu, lalu menatapku dengan sangat curiga. Kukira kamu bakal cari-cari alasan biar tidak cerai dariku. Seperti cowok-cowok menyedihkan di masa laluku. Mereka sampai mengamuk dan bersumpah mati-matian harus menikah denganku. Tolong ya, jangan menghina etika profesionalku. Ini kan memang pekerjaanku. Hubungi aku kapan saja selama masa mediasi resmi. Mendengar itu, Liu Ruyan memutar bola matanya malas. Dia tampak sedikit kecewa. Ya sudahlah, terserah, gumamnya. Makasih ya, sejujurnya, kalau tanpa bantuanmu, orang-orang tua kolot di keluargaku itu pasti sudah menyeretku ke kencan buta yang tiada habisnya dan memaksaku menikah dengan pewaris kaya yang menyebalkan. Tenang saja, aku belum akan memberitahu siapapun kalau kita bercerai. Tapi merahasiakan ini semua tergantung pada usahamu sendiri. Ucapku, melangkah maju sambil menepuk kepalanya dengan gemas. Begini, sebagai seorang suami profesional, Clint yang kuhadapi khusus kalangan elit kelas atas. Mereka sangat kaya, berstatus lajang, tapi sangat membenci konsep pernikahan. Entah apa alasannya, mereka butuh seseorang untuk dinikahi. Makanya mereka datang kepadaku, dan Liu Ruyan cuma salah satu dari mereka. Tugasku adalah bersandiwara di depan umum, memerankan sosok suami yang sempurna bagi mereka. Begitu kesepakatan selesai, kami bakal bercerai. Dan mereka akan membayarku dengan bayaran yang sangat besar. Itulah kenapa aku cuma fokus pada uang. Sama sekali nggak ada perasaan yang terlibat di sini.
Kalau dipikir-pikir, aku baru saja mau mengucapkan selamat tinggal pada Liu Ruyan. Tapi tiba-tiba, aku mendongak. Tepat saat sebuah mobil menepi di pinggir jalan. Seorang pria turun, dan aku tahu persis siapa dia. Namanya Song Jingyan. Sekarang, dia adalah bintang besar yang sangat terkenal. Sebenarnya, kami lulus dari sekolah akting yang sama. Dia langsung sukses besar setelah lulus. Dan dengan cepat menjadi salah satu aktor papan atas. Karena wajahku kebetulan sangat mirip dengannya. Aku pun akhirnya bekerja sebagai pemeran penggantinya setelah dia terkenal. Bahkan pernikahan anehku dengan Bai Ningbing dulu juga sepenuhnya terjadi gara-gara dia. Dia adalah cinta pertama sekaligus obsesi terbesar Bai Ningbing. Dan aku hanyalah pengganti dirinya. Waktu Bai Ningbing pacaran dengannya saat masih sekolah dulu. Hubungan mereka jadi gosip paling heboh satu kampus. Tapi begitu dia terkenal, dia takut hal itu bakal merusak karirnya. Jadi dia mencampakkannya begitu saja tanpa pikir panjang. Demi balas dendam, dia pun menjadikanku sebagai target. Kami akhirnya menikah cuma buat bikin cowok itu cemburu. Waktu itu, aku benar-benar gak tahu apa-apa. Sampai akhirnya, mereka berdua bertemu lagi. Dia gak cuma balikan dengan pria itu, tapi bahkan membawanya pulang ke rumah cuma untuk mengejakku. Pada akhirnya, dia dengan murah hati memberikan setengah dari kekayaannya. Mencampakkanku, lalu kembali ke pelukan pria itu. Tapi permainan takdir yang konyol itu justru malah membuka mataku lebar-lebar pada dunia baru. Kalau jadi suami gandungan saja bayarannya semahal ini. Dan pernikahan pertama itu cuma sebuah pekerjaan. Kenapa nggak aku lakukan 10 kali lagi saja? Hasilnya jauh lebih menjanjikan daripada jadi pemeran pengganti. Jadi, aku memutuskan untuk menjadikan ini sebagai karir utamaku. Dan aku menikah 9 kali lagi hanya dalam waktu 1 tahun. Saat Song Jingyan melihatku, dia langsung terpaku sejenak. Terus, dia senyum sinis ngeremehin. Tapi dia nggak beneran nyamperin aku. Dia cuma ngangkat bahunya, bener-bener kelihatan jijik. Nggak lama kemudian, Bai Ningbing keluar dari kantor pengacara itu. Pas melihat dia, Song Jingyan langsung buru-buru nyamperin. Dia langsung meluk dia erat-erat. Sayang, aku udah nungguin kamu lama banget. Kamu nggak ngebalas chat aku. Makanya aku langsung kesini buat nyari kamu. Kamu nggak marah, kan? Yuk jalan. Aku baru aja beres kerja. Kita mau makan apa nih? Di wajah Bai Ningbing yang biasanya dingin, akhirnya muncul senyuman tipis yang jarang banget kelihatan. Tapi Song Jingyan bahkan gak menjawab omongannya. Malahan, dia ngelihat ke arahku sambil senyum sinis. Mantan suamimu yang gak berguna ini gangguin kamu lagi. Pantesan aja kamu gak ngebales chat aku. Pas dengar kata-kata itu, baru deh Bai Ningbing ngeh kalau ada aku sama Liu Ruyan di situ. Dia langsung natap kami dengan pandangan dingin. Terus dia noleh ke Song Jingyan. Dia cuma kesini buat nyelesain urusan perceraian kok. Oh ya, Song Jingyan kembali natap aku dengan pandangan meremehin. Terus, dia ngeliatin Liu Ruyan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cih, kamu benar-benar pecundang yang menyedihkan ya. Masa nyarinya cewek random pinggiran jalan kayak gini? Dulu kamu kan cuma pemeran penggantiku. Sekarang kamu udah nemu cara baru? Ya buat nyari-nyari duit. Ya jelas, aku mah nggak bisa tandingin harga pasarmu yang tinggi itu. Lagian mantan istriku cuma perempuan kaya yang biasa-biasa aja, kataku sambil ngacungin jempol ke arah Song Jingyan. Sadar kalau namanya disebut Liu Ruyan. Langsung maju dengan santai dan gandeng lenganku erat. Bener banget, aku cuma perempuan biasa yang punya harta 10 miliar dolar, kok nggak lebih. Nggak ada yang perlu disombongin. Omong-omong, uang 5 miliar dolar hasil cerai kamu kemarin. Rencana mau kamu pakai buat apa? Pas denger dia ngomong gitu, dalam hati aku langsung bersorak gembira buat Liu Ruyan. Walaupun Song Jingyan sekarang udah jadi bintang besar, dia kan baru terkenal dalam 2 atau 3 tahun belakangan ini. Latar belakang keluarganya sebenarnya biasa-biasa saja. Dia benar-benar mengubah nasibnya cuma modal tampang doang. Belum lama ini, dia sempat pamer ke media, mengklaim kalau dia tidak akan pernah menikah demi uang, karena dia sendiri sudah kaya raya. Tapi kalau soal total kekayaan aslinya, aku ragu banget dia bahkan punya 100 juta. Makanya, aku langsung mengimbangi omongan Liu Ruyan. Gimana cara menghabiskannya? Jelas beli kapal pesiar dulu, dong. Terus mungkin beli villa pribadi. Mengambil alih agensi hiburan biar bisa jadi bos.
dan khusus menyewa selebritas seksi buat jadi pemeran pengganti pribadiku. Liu Ruyan mengangguk setuju banget. Lumayan juga. Sepertinya didikanku benar-benar membuahkan hasil. Dan benar saja. Di detik berikutnya, senyum Song Jingyan langsung membeku. Dia sempat melirik tajam ke arah Liu Ruyan, lalu mendengus dingin. Nona, Anda mungkin tidak tahu ini. Tapi Fang Yuan itu memang orangnya seperti itu. Uang jauh lebih penting buat dia dibanding perasaan tulus. Anda harus berhati-hati sekali. Jangan sampai tertipu. Sambil berbicara, dia sok keren menyibak poninya dan merangkul Bai Ningbing dengan gaya elegan yang dibuat-buat. Reservasi restoran yang kupesan sudah hampir habis waktunya. Bingbing, ayo kita pergi dari sini. Tidak usah membiarkan orang tidak penting merusak suasana hati kita. Tapi begitu dia memasukkan Bai Ningbing ke dalam mobil, dia langsung buru-buru kembali ke arah kami. Dengan tidak tahu malu, dia meminta nomor telepon Liu Ruyan. Aku menatapnya dengan senyum tipis yang penuh arti. Tapi Liu Ruyan menggelengkan kepalanya. Jangan begini dong, bintang besar. Aku ini wanita bersuami. Loh, kami saat ini sedang dalam masa tenang perceraian. Jadi aku tidak bisa mengkhianati suamiku. Song Jingyan akhirnya pergi dengan wajah kesal dan muram. Duduk di dalam mobil, Bai Ningbing juga tampak sangat murum. Dia menatapku, tampak ragu untuk berbicara. Tapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Begitu mereka berdua pergi, aku menatap Liu Ruyan dan mengedikkan bahu. Nah, mantan istri, apa janji 5 miliar yang kamu janjikan itu masih berlaku? Dari mana aku bisa dapat 5 miliar? Kalau soal biaya jasa 2 juta yang kujanjikan, boleh tidak kalau aku bayar dicicil? Katanya, sambil ngulurin tangan buat tos sama gue. Gue cuma mandangin dia sambil muter bola mata dalam hati. Tapi di luar, gue tetep pasang muka datar. Nggak ada tunda-tundaan buat kesepakatan kita. Nggak boleh kurang sepeser pun. Kurang sepeser aja, gue bakal numpang di rumah lo dan bikin keributan besar. Tapi begitu kata itu keluar dari mulut gue, Liu Ruyan ternyata malah jauh lebih nggak tahu malu dibanding gue. Dia langsung megang lengan gue erat-erat saat itu juga. Kenapa kita nggak bikin hubungan palsu ini jadi beneran aja? Nanti, semua uang aku bakal jadi punya kamu. Gimana? Coba deh kamu pikirin dulu. Kalau itu sih, ada biaya tambahannya. Gini-gini gue punya etika profesi, ya? Jadi jangan harap lo bisa kabur dari bayar biaya jasa gue. Gue langsung buru-buru dorong dia menjauh. Setelah itu, gue langsung pergi ke bank. Nggak butuh waktu lama, Liu Ruyan mentransfer uang bayaran sebesar 2 juta. Langsung ke rekening bank gue. Gue mendangin saldo di kartu gue. Dan menghela napas panjang. Tapi baru aja gue mulai ngerencanain mau dipakai buat apa uang itu. Mantan istri nomor 9 gue tiba-tiba nelpon. Halo, Pak Fang Yuan. Ada acara kumpul keluarga hari Sabtu ini jam 8. Aku butuh kamu buat datang. Bayarannya pakai tarif biasa, udah dikirim ke kartu kamu? Oke, aku bakal datang tepat waktu. Abis nutup telepon, gue nggak bisa menahan senyum tipis. Mantan istri nomor 9 gue adalah seorang dokter bedah papan atas, bernama Shang Xinji. Dia selalu terlalu sibuk kerja, sampai nggak punya waktu buat pacaran. Dan sama kayak orang kebanyakan, dia nggak bisa lepas dari tekanan keluarga buat cepet nikah. Makanya, dia nyewa gue buat pura-pura jadi suaminya. Padahal, kita baru aja resmi cerai bulan lalu. Tapi titip aja, sesuai kesepakatan kita. Selama 6 bulan setelah cerai, gue wajib berperan jadi suaminya kapanpun dia butuh. Sampai akhirnya kontrak itu bener-bener habis. Mikirin hal itu, bikin gue cuma bisa menghela napas. Gila, bisnis gue bener-bener lagi laris manis. Sabtu malam, aku langsung memakai baju yang super santai. Terus langsung berangkat ke tempat pesta. Xinji itu orangnya gila kerja, gampang cemas di tempat ramai, dan super rapi. Makanya dia suka banget dengan suasana yang tenang dan damai. Dan semua hal yang berwarna putih bersih. Benar saja, begitu aku melihatnya, dia sedang memakai mantel putih yang kasual. Pas aku lirik ke bawah baju yang kupakai, ternyata juga warna putih. Dia melihatku, lalu mengangguk lembut sambil tersenyum. Terus, dengan sangat anggun, dia mengulurkan tangannya kepadaku. Aku memandangi sarung tangan putih bersih yang dia pakai, dan cuma bisa tertawa garing. Sebelum akhirnya memakai sarung tangan yang sudah kusiapkan sebelumnya. Tepat 1 detik kemudian,
Aku melihat dahi Xinqi yang tadinya mengernyit tegang, langsung mengendur dan tampak sangat rileks. Dia langsung menggandeng lenganku, lalu kami berjalan masuk ke dalam mansion yang megah itu. Begitu masuk ke dalam, tiba-tiba aku merasa canggung banget, soalnya aku baru sadar kalau kami berdua ternyata tamu yang paling terakhir datang. Benar saja, baru juga aku duduk. Seorang wanita kaya yang duduk di sebelah Sam langsung mengincar aku. Wah, suaminya Xinqi benar-benar membuat semua orang menunggu ya. Biasanya dia kan tidak pernah mau ikut kumpul-kumpul santai seperti ini. Terus kabarnya kamu bahkan tidak punya pekerjaan. Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan di rumah seharian? Jelas menghitung uang lah. Yang benar saja, Nyonya. Waktu saya itu benar-benar dihargai per detik. Tahu, di sampingku, Xinqi tampak sedikit mengernyitkan dahi. Aku menatap datar wanita kaya itu, lalu berkata, Xinqi, bekerja keras sampai larut malam setiap harinya. Sebagai suaminya, sudah sewajarnya kalau aku yang mengurus urusan rumah tangga untuknya. Sambil tetap fokus mengembangkan diri sendiri, tidak punya pekerjaan tetap. Itu berarti aku bisa merawat dan memenuhi kebutuhannya dengan lebih baik. Lagi pula, istriku senang-senang saja membiayai hidupku. Jadi, Anda tidak perlu ikut campur. Wanita kaya itu langsung paham maksudku. Dia cuma bisa duduk mematung karena sangat syok. Aku mengulurkan tangan, lalu menggenggam lembut tangan Xinqi. Aku menatapnya sambil tersenyum hangat. Istriku, apa ucapanku tadi sudah benar? Benar sekali, sayang. Untuk sekali ini, senyum manis yang langka tampak di wajah Xinqi. Namun, tepat di saat itu, sebuah suara tajam yang mengejek tiba terdengar memecah suasana. Wah, rupanya ini dia si suami rumahan. Tuan Fang Yuan, coba beritahu saya, apa Anda sebenarnya punya sumber penghasilan? Atau Anda cuma numpan hidup dari uang Nona Sang? Mendengar itu, aku tidak bisa menahan diri untuk menoleh ke belakang. Dan baru menyadari kalau orang yang berbicara itu ternyata adalah Bai Ningbing. Dan tepat di sebelahnya, berdiri Song Jingyan. Aku benar-benar dibuat bingung oleh situasi ini. Aku menatap ke arah Xinqi. Dia mendekat dan dengan cepat membisikkan penjelasan kepadaku. Ternyata Bai Ningbing adalah seorang pengacara bertarif tinggi yang disiwa oleh perusahaan ibunya. Dia pasti sangat disayangi oleh ibunya. Makanya dia sampai diundang ke acara kumpul keluarga ini. Setelah mendengar penjelasan singkat dari Xinqi, aku merasakan kelopak mata kiriku mulai berkedut. Selama 1,5 tahun, aku menjalani pekerjaan ini. Baru kali ini, aku bertemu dengan 2 mantan istri sekaligus yang mendatangi pesta yang sama persis seperti ini. Tapi sejujurnya, aku tidak panik sedikit pun. Jadi, aku langsung memaksakan senyum lebar di wajahku, lalu menggenggam lembut tangan Xinqi. Sayang, apa aku memang setidak berguna itu? Karena aku tidak bisa menghasilkan uang untuk menafkahimu. Apa karena itu mereka membicarakanku di belakang seperti ini? Xinqi menggelengkan kepalanya perlahan mendengar ucapanku, lalu mengalihkan tatapannya yang tenang dan teduh ke arah Bai Ningbing. Suamiku tentu saja punya sumber penghasilan lain. Meskipun itu hanya bisnis sampingan kecil-kecilan. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kalian semua. Jadi kami tidak akan mengatakannya agar tidak menjadi bahan lelucon. Bai Ningbing mendengus dingin. Namun dia jelas tidak punya niat untuk melepaskanku begitu saja. Setelah terdiam sejenak untuk berpikir, dia kembali angkat bicara. Memangnya investasi seperti apa yang sedang kita bicarakan ini? Mungkin saya bisa bantu menganalisisnya untuk Tuan Fang Yuan. Dia sengaja menekankan sebutan Tuan Fang Yuan di setiap ucapannya. Seolah-olah dia sangat ingin memastikan semua orang tahu kalau kami berdua saling mengenal. Bahkan Xinqi pun mulai menyadari nada bicaranya yang penuh permusuhan itu. Dia menoleh ke belakang, menatapku dengan rasa cemas yang mendalam. Fang Yuan, kamu kenal cowok ini? Kami saling kenal. Shen Xinqi melihatku mengangguk, lalu menoleh ke arah Bai Ningbing dengan tatapan menantang. Pengacara Bai adalah pengacara yang sangat kompeten. Kan? Dia pasti menjunjung tinggi etika profesional. Jadi, kenapa tiba-tiba malah terjun ke dunia investasi? Bai Ningbing tidak menanggapi hal itu. Dia hanya menatap Shen Xinqi dengan tajam dan lama. Tapi Song Jingyan, yang sedari tadi duduk diam di sampingnya, sudah tidak bisa duduk tenang lagi. Dia